warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Chandra Hariwidianto dengan NIM 05549197. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan asal UT Surabaya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas satu dari basis data. Jadi tugas basis data itu adalah membuat IRD. Jadi dalam kasus kita punya satu kasus ya. Satu kasusnya adalah sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan dan mahasiswa bisa mengambil minimal satu. Namun dapat juga mengambil mata kuliah beberapa dalam satu semester. Dan setiap mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen itu dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi dalam studi kasus ini kita bisa dapatkan ada 3 entiti, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita buka, kita buat entiti baru di sini. Kita ada 3 entiti ya tadi. Ada 3 entiti pertama adalah mahasiswa, entiti kedua adalah matkul mata kuliah, entiti ketiga adalah dosen. Nah, di studi kasus sendiri itu tidak ada atribut yang jelas untuk setiap entiti. Maka saya dengan sadar pribadi akan memberi atribut padanya. Di sini saya beri ada 3 entiti pada masing-masing entiti. Pada kita saya kasih 3 atribut pada masing-masing entiti. Pertama, pasti kalau dari mahasiswa pasti punya NIM, pasti punya nama mahasiswa, dan ada yang namanya ID siswa. ID ini bisa dengan ya bisa dibagikan dengan identitas. Lalu untuk matkul sendiri pasti ada nama matkul, pasti ada kode matkul, dan ada namanya di sini pasti ID. Oh gini aja, kita masikan 2 aja nggak apa-apa lah ya. Di sini ada nama dosen pasti, karena ID matkul dan kode matkul pastinya hampir sama, jadi saya hapus saja dan saya hapuskan untuk menyampaikan 2 aja. Terus ada NID, nomor induk dosen, dan di sini ada ID yaitu dosen. Oke, sekarang kita hubungkan untuk semuanya. Garis. Oke, lanjut. Setelah itu kita tentukan relasi pada masing-masing entity. Di sini mahasiswa ke matkul pasti registrasi atau kita ambil aja mengambil. Lalu untuk di sini matkul dan dosen adalah pasti diajak. Lalu kita diambil. Kan? Dari panduan praktek kita
harus menentukan derajatnya. Oh iya, sebelum derajat kita juga harus menentukan namanya atribut field. Ini bisa kunci-kuncinya. Jadi di sini ini saya kasih garis bawah underline karena pasti dari primary key kode matkul juga sama dan jadi nah di sini mahasiswa di dalam studi kasus kita mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah jadi kita pakai ini gitu dan mata kuliah juga bisa diambil oleh yang mahasiswa. Mata kuliah sendiri itu pasti diajarkan oleh banyak dosen gitu kan. Tapi untuk dosen hanya bisa mengajarkan satu mata kuliah. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa baca ya. Jadi banyak mahasiswa itu bisa mengambil banyak matkul dan banyak matkul juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sendiri matkul itu bisa diambil matkul itu diambil oleh banyak dosen. Jadi matkul itu diajarkan oleh banyak dosen. Dua dosen hanya bisa mengajarkan satu matkul. Nah, selanjutnya dalam studi kasus kita dan ada di panduan ini adalah langkah terakhir melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jadi, kalau kita punya relasi yang manajemen ini sama-sama manajemen ini, si entity relasi ini dia akan menjadi sebuah entity. Maka seperti ini kita punya satu entity baru bernama registrasi mata kuliah. Ini kita hapus saja. Nah, untuk entity ini sendiri dia mempunyai primary key sama dengan entity yang dia ambil gitu. Yang manajemen ini. Jadi primary key-nya di mahasiswa adalah name dan primary key di mata kuliah adalah kode mata kuliah. Jadi mereka berdua ini terhubung ke namanya registrasi mata kuliah. Salah garis kita pakai garis yang biasa. Nah, di sini kita punya namanya relasi bukti, yaitu itu mengambil diambil. Diambil ya. Jadi mahasiswa itu mengambil mata kuliah sebentar mahasiswa dan mata kuliah ini registrasi ini banyak. Satu lagi saya ambil kuliah. Nah, begini hasilnya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah, meregistrasi mata kuliah. Ini kan entity baru. Sebenarnya kita bisa membuat namanya garis putus-putus di sini untuk kasih tanda bahwa ini adalah entity baru yang diambil karena yang dibuat karena mahasiswa dan mata kuliah sama-sama manajemen. Itu jadi sama bacanya mahasiswa meregistrasi satu mahasiswa itu meregistrasi banyak mata kuliah dan mata kuliah itu diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Tetap sama mata kuliah diambil atau di kategori bisa diajar oleh dosen, banyak dosen dan satu dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah. Begitu penutup dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa maksimal untuk konten selanjutnya dan nilai yang bisa didapat bisa selalu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.